semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Sehari sebelumnya kita sudah menjalani Duro 3. Bukan Duro. Tapi PP-an iwak asin. Kamu menyimpan dendam apa enggak ya, Erik? Oh, dendam saya. Mau tak ulangi rutenya. Kurang ajar. Ada sakit hati apa? Bukan sakit hati, gak terima. Ya toh, ini dia. Terus ngene ae, Iqbal pisu-pisu. Tapi kontras, Rick. Saya senyum terus, Rick, sepanjang waduh. Saya kan saya ngomong, saya ini kurang persiapan, ya toh. Berapa lama kan saya enggak bisa goes karena cuaca dan juga karena penuh banget, jadi enggak bisa latihan sama sekali. Ngedrop. Satu. Kedua, lah sepeda saya kapan ngopen ini. Jadi sepeda itu sampai H-1. Itu baru selesai saya openi itu jam 11 malam. Terus gitu karena kapal kloter pertama jarak rumah saya ke pelabuhan itu jauh 20 km lebih. Jadi bangun jam 3 pagi. Jadi saya cuma tidur 4 jam. Tepak wis. Tepak. Terus kan sitpus ganti karena patah. Settingannya enggak ketemu. Terus iseng. Stemnya tak panjangin karena gambaran saya. Oh, kamu manjangin stem. Oke. Karena gambaran saya kayak yang tahun lalu kan banyak ngeflow-nya. Ternyata technical banget. Technical banget jadinya. Jadi kayak stem panjang itu malah memperlambat reaksi ya. Jadi waktu turunan turunan yang batu-batu itu kan licin waktu kita lewat itu. Otomatis kan ban belakang mainnya gini. Ya, saya main, pegang di drop, saya belon gitu, enggak belok. Nah, itu sih. Segini enggak belok. Waduh. Itu yang saya alami pada waktu surga. Saya geblak ke parit gara-gara stem kepanjangan. Untung saya enggak geblak. Ya itu semua belajar dari pengalaman. Karena itu, ini mau tak ulangi nanti setelah balik dari Jakarta. Mau tak baleni. Gitu ya. Pakai MTB kali ini. Oh, asik. Pakai Lombok Merah. Balas dendam nih. Oke. Sebelum kita ke debat-debatan ya, Rick ya. Sekarang gini aja. Overall eventnya Duro 3 kemarin tuh gimana, Rick? Loh, kalau Duro itu gini. Iya. Selama saya ngikuti ini selama saya ngikuti eventnya jalani aja. Ya baik itu surga lah atau Duro. Itu membuat kita menyimpan dendam kesumat. Selalu ya. Jadi gini. Waktu pertama kali ikut surga itu diajak anak-anak surga 2. Iya. Sama saya juga. Surga 2 karena istri saya ikut jadi saya nemeni. Ngambil yang 50 kilo. Iya. Nah, sehari sebelumnya kabarnya kan banjir ini itu. Rutenya masuk ke Tambak ke Putih. Mikul sepeda. Itu satu. Kedua, yang surga kedua happy saya. Surga kedua happy, saya ambil start paling buncit. Saya ngejar ke depan tuh finish di ukuran. Kamu libasin semua. Tak libasin semua pakai Lombok Merah itu. Betul. Saya ingat itu. Itu finish di urutan ke-60. Yang bikin gregetan itu tahu apa? Sudah panas. Udah hampir 100 kilo. Ya toh? Nyekennya di atas. Amput. Di Cito itu. Cito. Asu ini. Jadi misuh. Nah. Tapi happy karena apa? Benar. Gua bisa. Terus surga yang kedua sama grupnya Michael itu. Saya bawa MTB waktu itu. Ko Yakob bawa gravel. Wah, saya mikir
wah iki enak pakai gravel kalau ini. Karena enggak terlalu banyak jeruk-jeruk. Iya, enggak jeruk. Simple banget rutenya. Ya cuman ya itu. Jadi wasin. Nah. Terus karena itu saya ngomong, udah saya tak bawa gravel. Untuk yang duro ketiga ini, ya kan? Berarti yang duro kedua kemarin itu Pak Lomo merah saya. Itu memang lebih ideal ke gravel ya? Iya. Karena saya waktu itu bawa gravel memang. Oke. Yuk. Dah. Ketiga. Nah, kurang lebih ini kelihatannya, ya kan? Begitu masuk, yang pertama jadi rute sama lah yang panjang itu, ya kan? Terus masuk yang kayak tanah kosong itu, yang off-road yang pertama. Off-road pertama itu kan mirip dengan yang lalu, yang kedua. Oh ini masih gravel, masih forgiving, gitu. Saya masih bisa kenceng. Terus masuk kampung-kampung itu masih bisa. Terus keluar, cek dawa nih off-road ini. Tambah lama tambah gak karu-karuan. Wah iki off-road terus Rick. Iya, wah iki keliru aku. Kamu menyadari keliru itu di kilometer berapa itu Rick? Udah 20 lebih. Baru kamu sadar ini keliru. Jadi pada saat sudah mulai lemen-lemen itu, jadi waktu yang kita masuk kampung yang nekuk terus nanjak, nanjak sambil nekuk gini, itu masih forgiving. Itu kan 20 kilometer 20 sekian. Ya kan yang Koyako foto-foto sama-sama trail itu. Iya, benar. Dari situ turun. Mulai masuk lagi, masuk ke problem lagi. Iki. Mulai itu saya mulai terasa sepeda ini enggak menurut ini. Lamban nih reaksinya. Sepeda jadi saya asu aja. Iya. Memang asu. Sepeda saya ini spek asu. Gitu. Untung saya cuman ketolong satu. Ban saya lebar. Dah itu tok. Iya. Ban saya lebar, saya pakai Sualbi G1 Ultra Bite. Nah itu bannya pas. Tekanannya pas. Cuman karena stem saya gara-gara cuman saya panjangin 1 cm loh itu. Itu sesuatu itu Rick. Kok handlingnya lambat, pelan gitu, nggak bisa cepat. Harusnya kan kalau udah turunan gitu saya mau ngelepas rem nggak bisa karena apa? Sepedanya nggak gerak, nggak nurut. Waduh ini ya udah pelan-pelan turunnya. Ini. Aduh. Bencek no. Maaf aja saya harus meninggalkan kamu. Ya toh, udah. Begitu masuk Bukit Jedeh, kan masuknya Bukit Jedeh itu kan beda dengan yang lalu. Kalau yang lalu panjang, itu paling ya ngerol gitu aja kan, tapi halus jalannya meskipun tanah gitu. Ini ndak. Jalan aspalnya di belakang. Ya toh, checkpoint 2 di endingnya itu. Udah minum ini ngelihat saya sudah feeling ndak enak. Ini gak enak ini. Masuk harusnya lewat situ. Biasanya kan lewat situ. Ini kok naik gini. Kamu kena. Itu kan yang checkpoint 2 kan? Checkpoint 2. Oh, nemen iku. Nah, itu. Iya. Iki. Tambah lama tambah lemen ini. Tambah nemen memang. Ya toh. Masuk. Yes. Nah, di belakang saya waktu itu saya nemeni Ronald. Nemeni Ronald. Dia pakai polygon path. Iya. Stang lurus. Yes. Tapi bannya halus. Wah, 40C, tapi enggak ada kembangannya. Wes. Enak. Masuk dia. Saya di belakangnya. Ayo terus, pelan. Ayo terus. Lah dia eset. Wah iki ngesot pasti ke pater kanan kiri terus. Wah Kak Iyo Pak Salib. Nah serunya itu waktu yang Gimana? Sebelum checkpoint 2 ya kalau enggak salah itu. Sebelum checkpoint 2 itu seru. Saya senang di situ. Karena itu memang gravel itu. Itu gravel murni. Wah itu bisa geber ya. Geber. Itu si Ronald, kah? Jauh. Tutuk wong iki. Udah, saya nunggu di atas. Di
Ya sampai ayo lagi terus. Nah, begitu keluar aspal karena stem saya itu memang untuk gravel dan road. Yes. Enak saya. Plug gini udah. Ya. Flatnya enak banget. Flatnya enak banget betul. Masuk lagi. Jadi itu. Yes. Wah, iki golek perkara maneh. Sampai tengah-tengah itu saya sambil ngopi. Halah opo aku go gravel iki. Ya ampun Penyesalannya. Tapi karena sudah kadung nyemplung. Iya. Mosok gak Nanti lolos. kamu mau balas dendam tak temen nih, ojo khawatir. Nanti balas dendam saya tambah lombok merah aja. Bener. Ya. Tak ngajak Takim. Ya. Bener, gak apa-apa. Buat narik. Nah sekarang gini Rik, kamu sebagai misalnya yang ahli MTB begitu ya. Ya. Peralianmu ke gravel itu loh, ya apa gitu loh. Ya sebetulnya gini kok ya. Kalau peralihan ke gravel sih bagi kita pemain MTB sih enggak terlalu masalah. Karena itu meskipun dengan ban 50C itu kan kalau dibandingkan dengan ban-ban MTB yang lain kan ini paling kecil. Iya. Ya. Gini, masalahnya bukan enggak biasa apa enggak apa-apa ya. Masalahnya itu gini Rik. Ketika kamu dari MTB ke gravel dan sudah merasakan gravel kayak gitu dan ternyata lemah juga ya ini ya, ngapain aku nge-gravel? Ada perasaan begitu enggak? Enggak. Karena memang cara mainnya beda. Yes, oke. Jadi gini kok ya kok. Gravel ini untuk medan-medan hardpack, ya yang enggak terlalu bumpy kayak kayak Duro 3 ini, itu enak banget. Unggul banget dalam kecepatan ya. Unggul dan kecepatan karena posisi riding kita. Terus saya tahu beberapa dari cyclist yang ikut Duro yang gravelan itu sempat nyalipin kita semua Rik. Karena dia tidak apa-apa. Terus. Kalau MTB dia memang lebih untuk dihajar di medan yang kuasar banget itu enak-enak aja. Ya. Lebih berani kita mainnya. Jadi kalau dari MTB itu kan handlebarnya kan lebar, posisi ridingnya lebih upright, terus travel suspensionnya itu lebih panjang, sehingga kita berani, misalnya batu gede santapnya tidak terasa apa-apa. Gitu. Nah kalau gravel nggak bisa, gravel kita harus malah ngerem. Enggak, harus manuver. Iya. Jadi entah kita bunny hop atau kita hindari. Iya. Nah, itu kembali lagi. Gravel ini kan perbatasan antara MTB dengan road. Iya. Nah, yang susah itu nyari spek stemnya. Nah, benar. Kita bikin seperti road, itu hanya enak di hardpack. Yang halus, yang agak gravel pada umumnya. Tapi kalau kita panjangin itu, kalau technical setengah mampus. Terima kasih kemarin technical banget. Terima kasih yang desain rute Ciami Pol. Makanya sepanjang kilometer 0 sampai selesai saya senyum-senyum seolah-olah wow. Saya senyumnya cuma awal toh. Tambah suwe tambah lemen itu kudu miso. Nah, lanjutkan. Kan ada satu tanjakan di mana itu habis hujan sehingga basah banget kan. Dan bukan lumutan. Lumutan sih tidak terlalu masalah bagi saya. Ini batunya gede-gede. Jadi karang itu muncul-muncul. Karena kalau lumutan licin-licin pun gimana kita masih bisa pinggir masih dapat. Ini tidak bisa dipilih, mau tidak mau harus dilewati. Nah, itu yang pakai ban 45, banyak yang pakai ban 40, 37. Kepater-pater pasti di situ. Srot. Apalagi di pompanya keras-keras, tambah.
Saya juga mikir kemarin loh di sekitar kilometer 20-an itu aja sudah ada orang yang minggir-minggir malah ngemposin ban. Tak kira bannya gembos atau bannya bocor ya, malah Saya nggak habis pikir gini, lah emangnya lu pompa berapa kalau kamu sudah tahu bahwa rutenya itu seperti ini, ngapain kamu kok pompa katosen sekali gitu. Nah, pasti rata-rata mikirnya udah Kak surga 2 deh. Surga 2 itu kan kita ngerol di aspalan panjang. Nah, itu kan saya setengah mati pakai MTB di situ. Anak-anak lainnya ngejari gravel. Wih, mantep mending beri gravel. Iya betul. Ternyata saya pakai gravel sungguhan. Bleh. saya rasa kemarin yang pakai gravel pasti mayoritas perasaannya sama seperti kamu. Le. Kecuali yang baru pertama kali ikut. Iya, kecuali yang baru pertama kali ikut ya, jadi nggak bisa komentar ya. Tapi ya. Kalau kita yang biasa garuk-garuk tanah, biasa pencilaan, paling cuma ngerasa, aduh, loro kabeh. Ya itu. Tapi kemarin itu memang. Tapi ya serunya kan gini. Kan banyak turunan yang terjal. Terjal bukan artinya curam ya, terjal. Jadi banyak batu-batu. Iya, terjal. Saya sih happy aja lewat gitu, meskipun sepeda saya reaksinya lambat. Cuman setelah berapa kali tur, udah ketemu selanya. Udah ketemu selanya, ya memang bukan suatu manuver, agility manuver yang saya harapkan. Tapi ya udah, at least saya lebih cepat dari yang lain. Iya betul. Udah itu aja. Skala berapa kira-kira skala level of difficulty-nya itu menurut kamu skala berapa? Sebetulnya ya tergantung pakai sepeda apa. Ya yang kamu pokoknya yang kamu naiki dong. Oh pakai gravel saya. Ya paling level difficulty-nya masih 7-8? Oh enggak. 6? 5 lah. 5 masih bagi 5. Kamu masih 5. Masih 5. Oke, ya. Masih 5. Jadi sebetulnya kalau saya kondisinya fit, betul-betul fit, dan latihan ibaratnya badan saya lagi nggak drop, itu ya fine aja. Tapi karena badan saya drop dan saya ini paling nggak tahan gini, kelemahan saya itu kalau dari itu kan pagi kita mendung banget, mendung. Enak. Itu saya masih happy-nya itu, mendung. Gitu. Lebih baik saya kehujanan. Daripada saya kepanasan. Nah, waktu sudah habis itu semua setelah CP1. Ya, setelah jadi pokoknya. Bukan. Setelah CP1. Oh, sudah mulai panas. Setelah CP1 yang Koyakop setelah CP1 itu kan ada ngelewati sawah panjang yang sebelah kanannya ada sungai. Irigasi itu. Oke, itu yang banyak anak-anak main di mandi itu. Yes. Oke. Wah itu kan panas. Ya itu sebelum masuk Bukit Jadi itu ya. Iya. Wah itu, waduh, badan saya drop langsung. Sudah kurang tidur, ya toh. Fisiknya lagi nggak bagus. Habis dingin, ekstrim, peng. Aduh. Itu saya drop. Kaki sudah mulai kerenyeng, iki. Nah, tapi ya. Overall sih, bagi saya masih fun lah. Cuman memang keunggulan 1-0 buat MTB dibanding gravel. Kudos. Tapi yang MTB-an nanti saya ngulangi itu, kelihatannya saya akan ulangi 2 kali. Oh, 2 kali? 2 kali. Satu dengan gravel. Satu tetap saya akan pakai gravel itu. Dengan stem yang dengan lebih. Stem yang sesuai untuk off-road. Alright. Oke. Dan saya tak tidur awal. Supaya fresh ya. Supaya fresh. Nah, ini dia satu contoh ya. Tidur jangan main-main. Oke. Ya. Yes. Itu. Terus kita ulangi lagi. Pakai MTB. Boleh. Dalam bayangan saya itu gini, Rick.
Kemarin walaupun saya merasa enak ya dengan MTB, saya merasa kayak di surga beneran. Walaupun MTB saya itu hanya ecek-ecek drill lah. Tapi ya apapun ya yang saya rasakan loh Rick, secara pribadi saya rasakan. Saya ini newbie loh Rick di MTB. Belum ada setahun Rick, bahkan beberapa bulan ya. Dengan ya segala informasi dari kamu ya toh, dan tips-tips dan segalanya itu kok ya bener kalau kita aplikasikan itu bener adanya Rick. Ya memang bener itu adanya. Karena itu. Jadi istilahnya seperti gini, saya malamnya itu ngambil resiko loh Rick. Ngambil resiko apa? Semua tak gembosi Rick. Tak empui ya istilahnya. Ya toh, bayangkan. Saya hanya pakai 22 PSI loh. Orang-orang pasti kaget. Orang-orang yang normal loh ya. Yang normal 22 gak gembos ta, gak bledos ta, gak snake bite ta. Ya toh, malah ndak, ya kan. Jadi mungkin saya curiganya orang-orang yang lainnya, bahkan yang MTB-an pun ya, pasti mereka pompanya itu sekitar 40 Rick. 40-45 gitu Rick. Oh enggak, bisa jadi kalau bisa jadi ya loh. Mungkin ada kemungkinan gitu, tapi bagi yang mainnya udah advance, mungkin mompanya mereka cuma 30-an. Ya enggak tahu ya kemarin ya. Kalau si Takim itu si Takim tadi kan kesini. Ngumpul piro Kim? Swidak. Sampel gue. Tapi dia ngawang. Enggak. Masalahnya satu kok ya kok. Dia terbantu suspensi. Oh, I see. Karena dia pakai pivot kan. Ya, dan dia pivot itu memang pivot itu memang responsif terhadap bumpy kecil itu dia respon. Sehingga dia ya tenang-tenang aja di atas sepeda. Iya, itu beda cerita. Iya toh, oke. Tapi bagi yang pakai hardtail atau gravel kayak saya gini, yaitu tekanan ban itu sangat penting. Iya. Makanya. Jadi itu tadi itu. Udahlah, saya ambil resiko, ya kan. Jadi harusnya normalnya kan 25 sampai 32 atau 35. Ya. Saya berani di bawah itu dah. Ya kan? Di bawah itu. Misalnya kalau ada yang tanya, "Nggak berat ta?" Aku resiko nggak masalah. Kalau berat pun saya pedal pun saya masih punya endurance-nya. Nggak masalah, ya kan. Jadi saya rasakan nggak masalah. Ya toh, walaupun berat toh jaraknya hanya 80 kilo gitu loh misalnya. Oke, nggak masalah. Terus yang fork depan pun saya juga ngambil resiko karena saya merasa waktu saya pakai itu kok masih atos ya gitu loh. Jadi tangan saya tuh jadi gini, saya ndak ngikuti pakem misalnya apa di minus body weight dan macam-macam, nggak usah Rick, nggak usah. Aku pakai pakem feeling aja, feeling dari berapa sih getaran yang menghantam tangan saya ini. Karena Anda tahu sendiri di EJJ ini tangan saya ini habis menderita payah penderitaan saya sangat. Itu belajar dari pengalaman itu saya ndak mau lagi, ya. Saya tidak mau lagi itu cyclist palsi itu terulang karena tidak enak sama sekali. Jadi saya usahakan tangan saya ini agar getarannya ini seminim mungkin gitu loh. Jadi waktu itu saya temukan saya kurangi malahan ya. Dari 80 PSI di fork depan itu saya kurangi menjadi 70-an. Saya kurangi, ada videonya juga saya bikin videonya itu. Terus ternyata langsung kemarin saya hajar. Syukuran ya. Jadi itu yang seperti kamu ngomong itu apa Rick? Plan the unpredictable. Iya. Ya sudah. Siapa yang bisa memprediksi kalau misalnya kemarin itu seperti itu? Iya. Nggak ada yang bisa memprediksi. Ya. Tapi dengan segala cara unpredictability yang kayak apa saya sudah ngeplan sudah dari sebelum start. Dan itu enjoy. Kalaupun nanti misalnya loh Rick ya, kedua kali misalnya kita mau menjalani lagi karena ya itu sebagai adventurer ya. Kita kan juga orang yang di dunia sepeda kepingin nyoba-nyoba gitu loh ya. Saya akan pakai ban lain. Jadi saya akan pakai ban yang lebih gemuk.
Jadi saya 225. Ya, saya mau memakai yang Continental Trail King sama Mountain King itu, Rick. Saya mau praktekkan di situ. Nggak gigit. Nggak gigit. Lah, menurut kamu nggak gigit? Walaupun itu misalnya ban gondrong gitu itu. Nggak gigit di situ. Nggak bisa. Itu jadi gini, ya Pak. Kalau ban trail King sama Mountain King itu untuk wet. Oh, untuk wet. Jadi wet dan memang dan bukan untuk soft pack. Jadi gini, itu untuk ban yang tanah yang gembuk. I see, tanah gembuk yang kayak misalnya kayak kayak lumpur-lumpur gembur-gembur gitu. Oh, itu baru berjaya baru berjaya dia. I see. Tapi kalau Medan kayak kemarin itu kan banyak hard pack. Betul, hard pack. Walaupun wet tapi hard. Itu nanti kok Yakob kan setengah mati waktu nanjak di batu. Iya. Kan batunya itu jadi gini. Batunya itu bukan batu yang tajam. Kalau tajam sekalian tajam enggak apa-apa. Gigit masih. Iya. Ini bulat masalahnya. Iya, betul batunya. Kan udah kena poles jadi licin. Nah, itu kok ya pedal dong itu dia muter. Oke, oh ya, dari skid malah ya, skid nah, ya. kalau yang kemarin kalau kok ya pakai race king itu kan knopnya kecil-kecil. Knopnya kecil-kecil banyak, makanya dia gigitnya lebih enak. Yes, I see. Karena ya jarak batu ini kan kecil-kecil juga. Benar. Dia masih kena lah. Yes. Nah, tapi kalau trail kan gede. Ya, apa yang digigit? Ya, malah nggak gigit. Luput kabeh malah. Tapi kalau di tanah, iya baru. Betul tanah. Kemarin saya ingat yang di tanah itu persentasenya enggak banyak, Rik. Enggak banyak. Ya, kecuali yang misalnya yang di pinggirnya sungai itu loh. Ya. Setelah keluar dari itu ya sudah masuk lagi Watu Karang lagi. Rik. Iya. Ya, itu. Nah, saya cuma berharap itu apa? Waktu dijedih. Udano. Loh, tapi memang udan, Rik. Enggak, lagi saya lihat udah kering. Iya, tapi sebelumnya kamu lewat itu katanya hujannya deres. Nah, saya berharap hujannya deres lewat situ. Karena apa? Enak. Satu, adem. Iya. Kedua, lumpurnya kan kena air terus. Iya. Jadi ban ini dapat traksi terus. Yes. Ya, itu salah satu dari faktor ya. Kenapa kita ini sudah harus memahami traction. Ya, banyak yang masih buta tentang traction, apalagi karena dia tidak ngerti traction, Rick. Ya, akhirnya ya banyak ya atos-atos atau asal beli dan milih sing murah-murah. Ya bukan berarti ban murah itu ban murah tidak bisa nge-grade, bisa asal tekanannya benar. Jadi gini. Ya Pak. Medan off-road kayak kemarin itu, itu kan ya ini berlaku untuk semua lah. MTB lah, gravel lah. Itu kan kita ambil aja kayak gini, bola bekel. Yes. Kita jatuhkan dari ketinggian 50 cm ke lantai. Lantai itu apa aja batu. Kita jatuhkan. Membalnya seberapa? 50. Iya, jauh kan? sekali. Karena bola bekel itu keras. Oke. Kita ambil misalnya bola tenis. Kita jatuhkan ke 50 juga. Membalnya tidak akan setinggi bola bekel. Nah, terus kita ambil lagi bola tenis yang sudah gembos. Atau gini aja, daripada lu ngomong bola tenis, undi-undi aja wis. Oleh undi-undi dimplok aja yang dibanting. Undi-undi ceplok eman-eman. Ada suspensinya soalnya. Nah, bola tenis yang sudah gembos itu loh. Lah ya kamu ngomong daripada bola tenis gembos, ngomong undi-undi lah lebih enak sih, jangan ceplok. Kempuan. Undi-undi itu kempuan. Makanya kan suspensinya bagus. Itu jatuhkan sama 50 cm. Membalnya kan enggak lebih rendah lagi. Itulah sifat ban. Jadi air tube tire bereaksi terhadap medan yang dilalui. Nah, kalau medannya halus sekali kayak kayu parket gitu, ya enggak masalah, dia kan grip terus. Tapi kalau bumpy, aspal aja, aspal itu yang kita lihat halus gini ya enggak halus ya, kasar gitu. Itu dia kan gini loh, geter. Iya, geter.
Nah, kalau kita pas genjot itu apakah dia langsung grip gini? Enggak. Dia pasti cek. Jadi ban. Iya. Tapi kalau bannya itu tekanannya benar, sesuai, dia akan terus gigit. Karena itu kenapa pakai ban 2 kalau pemain-pemain road bike ya. Road bike ya. Dari 25 naik ke 28, mereka pertama kesannya apa? Iya, enak. Lebih enggak capek. Karena satu lebih nyaman, kedua tenaganya lebih efektif. Sekarang 28 ke 30. 30 ke 32, 34. Iya, sekarang zamannya 34 itu dibuat untuk road racing, Rick. Nah, iya. Udah loh, bahkan 40 ya, Rick ya. Edan banget. Ya karena itu kan ya geser kan, udah geser. Karena ya, itu persepsi orang ya juga sudah mulai bergeser. Tapi ya masih ada aja yang pakai ban 28 dipompa 90. Ada. Apa. Terus responnya apa? Watos. Ya pasti atos pompa 90. Wong itu tekanannya paling cuma butuh 80. Iya. 80, 70 sekian, udah cukup. Iya. Nah, sama kalau gravel sebetulnya gravel ya juga butuh tekanan yang benar. Jadi karena itu tekanan itu kalau di medan-medan off-road seperti itu dengan frame kita yang rigid itu berperan sekali, sangat berperan. Kalau ada suspensi depan belakang itu lain cerita. Kamu sekarang dulu lak ngomong rigid, awakku iso kuwadel kabeh, Rik. Ya apa? Cok ngomong rigid aja lah, Rik. Ngomong sing bumbu. Lah kan frame-nya masih rigid belakangnya. Kita perempuk. Ya perempuk ban. Pakai ban yang lebih lebar. Dan suspensi. Oh, belis pakai. Iya, doakan. Ya itu sih sebetulnya. Kalau kita bicara off-road, itu tekanan angin sangat berperan. Karena itu orang-orang MTB agak cerewet kalau sudah mengenai tekanan angin. Saya sudah mulai begitu, Rik. Nah, apakah tekanan angin yang saya utarakan misalnya pasti aja 30 atau kasih aja 35, kasih aja 25. Berlaku untuk Anda belum tentu. Karena apa? Kata empuk buat saya enggak sama dengan kata empuk buat yang lain. Saya bilang ini cukup empuk ya, ya kurang empuk lah. Kurang. Iya kan? Nah, kayak ngukur sek. Iya, ngukur sek. Kita ukur sek. Sek itu ukuran sek yang ideal itu sebagai panduan dasar. Bukan berarti Anda harus setup di situ. Tergantung dari Anda meletakkan berat badan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kok terlalu atas ya, dikurangi aja. Das. Oh. Ini cukup ya sudah. I see. Itu. Benar. Tapi ada satu setting lagi ya mungkin Yakob belum setup, rebound. Ya rebound itu saya masih belum. Nah mungkin dengan yang kemarin itu rasanya Yakob kan belum sentuh reboundnya. Sama sekali. Rebound itu jadi gini, kalau reboundnya terlalu cepat, itu akan terasa suspensi ini keras. Benar. Over preload. Over. Nah, karena dia cepet langsung gitu. Cek. Tapi kalau reboundnya pasti dia mainnya gini. Nah kemarin rebound berapa, Rik? Nggak ngecek saya. Nggak ngecek ya. Itu mungkin masih 1/4 open. Oh, itu bisa di-adjust enggak, Rik? Bisa. On the fly? Bisa. On the fly? Iya, saat jalan berhenti sebentar, buka berapa klik. Oh, I see. Iya itu. Itu enggak ketutupan lumpur tak apa, Rik? Kalau enggak di dalam. Dia kenop panjang gini. Terus itunya gimana, Rik? Maksudnya? Ngejasnya pakai apa, Rik? Putar tangan. I see. Ya itu. Ya. Jadi ini satu hal ya, Rik ya, yang saya merasa bahwa kesalahan-kesalahan yang mengenai planning ini loh, Rik. Bagi mayoritas orang yang mengikuti event-event itu loh.
sebenarnya saya sih nggak seberapa tahu apa yang ada di pikiran mereka ya ketika mereka menghadapi bahwa bulan depan saya mau ikut event ini, saya harus persiapkan ini misalnya. Ya toh, terus mari gitu. Tinggal seminggu ya toh. Mempersiapkan ini. Terus tinggal besok eventnya loh. Mempersiapkan ini gitu ya toh. Nah, kebanyakan dari mereka itu yang jauh lebih khawatir itu adalah persiapan fisiknya, Rik. Iya. Iya toh? Ya, betul. Sekarang gini, Rik. Misalnya kalau misalnya memang Anda ini sudah fisik Anda ini sudah oke lah, nggak usah diomong sempurna lah ya kayak pembalap gitu, nggak usah. Ya minimal Anda ini aktif bersepeda. Ya, kayak rute kemarin itu kan pasti bisa lolos kan dengan baik ya kan. Jadi istilahnya oke lah, sejenak kita tinggalkan persiapan fisik. Kita semua anggap bahwa fisikmu itu sebenarnya sudah mumpuni, ya kan? Mumpuni sekali gitu. Tapi yang selama ini kita lihat ya Rik ya, persiapan dari sepedanya sendiri itu tidak diperhatikan. Iya kan? Ya itu dia itu. Kenapa? Kan gini loh kok. Orang-orang itu masih berpikiran gini. Jadi mereka sebagian besar itu masih mikir kudu banter. Kudu banter. Nah, itu dia persepsinya. Kalau bani ombo gak iso banter. Nah, kalau bani gak atos gak iso banter. Kudu banter, kudu enteng. Nah, itu. Ya itu. Kudu banter, kudu enteng, kudu larang. Ya kudu larang nih. Sebetulnya ya. Kudu larang. Iya, beberapa orang sih gitu. Karena itu. Iya. Mereka itu bukan mencari nyaman. Yang esensial, bener. Karena itu kan saya ngomong, kalau Anda sudah nyaman di atas sepeda, banter-banter dewek. Itu satu. Terus waktu kita bikin video sama Asrul, kan juga sama. Saya tanya, comfort or performance? Dia jawab apa? Comfort. Kalau comfort pasti kenceng, pasti cepet. Nah, itu. Karena itu kita ini lupa itu gitu loh. Lupa mencari nyamannya kita, riding nyaman itu seperti apa. Yang kita buru itu hanya cepat, banter. Kan itu. Kita mau riding banter itu gampang. Giat nolak mari ya. Betul. Masalahnya bertahan berapa lama kita banter. Kan itu. Nah, terus dari sekian panjang kita main kemarin di Duro itu 80 kilo dengan berbagai obstacle-nya, dengan berbagai temperaturnya yang saya merasa aku di PP tadi iwak asin. Keringat tuh asin. Terus kena panas, wes di PP. Nah, kalau tidak punya endurance, bubar. Betul. Kalau enggak punya endurance bubar, karena itu lupakanlah latihan banter-banteran itu lupakan. Latihan endurance saya. Kalau endurance Anda bagus, mau banter itu gampang. Nah, itu yang latihan endurance. Ya saya sebetulnya penasaran juga ya kemarin yang naik MTB itu, ya gimana rasanya gitu. Kemarin saya nggak tahu persentase yang MTB-an sama gravelan berapa cukup banyak. Cukup banyak ya MTB. Lebih banyak dari yang lalu. Lebih banyak dari yang lalu ya itu. Jadi, nah ini gini Rik, kita sambung ya Rik ya, sejenak kita tinggalkan dulu sebentar ya mengenai dunia persepedaan. Ingat loh ya kemarin itu juga ada Polygon Sierra Rik. Ada. entah gimana ya toh, tapi ya kali ini memang panitianya memang luar biasa ya, jadi menyiapkan gimmick-gimmick yang luar biasa memangnya, jadi kayak warung berjalan gitu. Lah karena tak Uber.
malah saya teriak-teriak. Ayo, rombongnya aja mbok salib. Ayo enggak berhenti mau makan, enggak berhenti. Ini gratis. Cuma sayangnya satu kemarin. Enggak nggawa termos isi banyu panas. Nah, itu dia, enggak nggawa kopi. Nah. Loh, kopinya ada. Lah iya, kopi mosok kita minum Jadi maksudnya dia itu dibuka, kokok lah bukunya, ya, bubuknya. terus bidon serot. Oh, gitu ya, nyampur dewek gitu. Nyampur dewek. Karena kan kentrok-kentrok kan Nah, pasti kecampur. Podo ae to, efisiensi waktu. Nah, itu sejenak kita tinggalkan itu ya, kita ke dunia persepedaan ya ini ya. Nah, kalau sekarang kita rute Duro kemarin tuh memberi kita paling enggak bayangan ya sebetulnya MTB ini akan selalu berjaya. Iya. Akan selalu dibutuhkan ya. Akan selalu berjaya. Nah, yang gravel ini gimana, Rik? Karena gravel ini terus terang ya juga ya berada di tengah-tengah dua dunia ya, RB, MTB. Saya sendiri punya gravel loh guys ya. Seperti Anda tahu sendiri gravel bike saya 3T Exploro. Nongkrong sekarang. Beledukan. Ada yang mau meminang silakan kontak. Betulan ini. Kalau ada yang mau meminang 3T Exploro bila silakan kontak. Gini Rick. Saya ini lagi gini. Karena di gravel pun ya saya nggak mungkin lebih cepat dari road bike. Ya, nggak mungkin, ya kan. Maksudnya dengan energi dan kekuatan yang sama loh. Ya, yaitu saya. Jikalau saya naik road bike kemarin yang saya pakai untuk ke Bromo, dengan saya pakai gravel ya pasti waktunya beda jauh juga. Pasti, ya kan. Ya, saya membayangkan gini, gravel dengan MTB yang kemarin, ya itu bedanya itu hanya soal medan loh, Rick. Bukan soal timing loh. Ya, iya memang. Soal medan kan? Iya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi gravel dan MTB ini hanya masalah medan apa. Iya. Kalau karena itu saya pernah bilang waktu yang dulu episode berapa episode lalu lah. Saya bilang rajanya sepeda itu apa? Saya bilang MTB itu rajanya sepeda, bukan road bike, bukan gravel, tapi MTB. Karena apa? MTB bisa kemana-mana, semua medan dia bisa jalan. Betul. Road bike masuk ke gravel bisa? Sudah nggak bisa. Amblas. Pasti amblas. Nah terus gravel masuk ke medannya MTB bisa? Langsung kemarin amblas kok. Nah itu. Yes. Jadi sebetulnya kerajanya sepeda itu apa ya? MTB. MTB itu sampai kapanpun ndak akan mati, dia tetap ada. Karena dia bisa kemana-mana. Kayak sekarang. Apakah MTB ndak bisa ngerol cepat? Ya bisa. Ya, bisa saja. Makanya saya ini akhirnya agenda saya ini tambah banyak Rick, untuk tahun ini. Dengan MTB ini saya kepingin nyoba yang endurance yang ya istilahnya ya nanti kan kita akan nyoba itu ya long distance dengan MTB. Itu sudah banyak yang banyak teman saya yang bilang yakin tak Erik gitu. Satu hari itu 200-an loh. Iya, 200. Pakai MTB loh. Iya. Tutup dah. Ya, tutup coba. Kalau kita enggak nyoba, enggak ero. Ya. Coba aja. Badan masih sanggup. Iya. Otak masih sanggup. Iya. Hajar. Iya. Ya loh. Enggak sanggup. Ya berhenti. Ya, benar. Mau diapakan? Sudah sanggup lagi? Jalan. Ya sama kan kayak event kemarin. Iya. Nggak sanggup. Waduh, nggak tahan panas ya. Berhenti sebentar, ngadem. Daripada heat stroke. Oh, sudah enakan. Ayo ajar lagi. Iya.
Kan semuanya gitu. Jadi kan enggak mungkin kita melakukan sesuatu itu langsung dalam pikiran kita set up AM Superman, impossible. Bahkan yang finish cepat pun lah yang bisa ngeber sepeda mulai ujung sampai ujung. Pasti tengah-tengahnya berhenti. Yes. Manusia kan punya limit. Iya. Gitu loh. Ya sekarang yang kuat nanjak lah, sekuat-kuatnya nanjak, pasti ada berhentinya. Yes. Atau pasti ada recover di tengahnya itu pasti ada. Iya, recovery di tengah ya. Nggak mungkin, nggak mungkin terus. Iya. Ya, sekarang kayak pembalap Tour de France aja lah, Pro Tour. Bayangkan, kalau seorang Vingegaard atau seorang Pogacar nggak punya tracker yang narikin dia. Iya. Ya bongkok sih, Rik. Bongkok. Gak sampai Paris, Rik. Nah iya, semua pasti ada limitnya. Karena itu masalahnya mental sanggup atau enggak. Itu. Bukan masalah sepedanya bisa atau enggak, tapi kan ya memang sepeda itu ada limitnya. Ya, kayak road kita masukin ke gravel ya tidak mungkin, bisa remuk orang ya. Nah, tapi kalau kita bicara pakai sepeda yang lebih berat, lebih pelan untuk long distance, apa iso? Saya bilang enggak bisa. Bisa aja. Nah, sekarang overlander itu pakai sepeda apa? Banyak MTB. Ya bisa ya. Iya. Oh by the way Rik, penasaran aja saya ya. XCO itu singkatan dari apa ya Rik ya? XCO itu gini, Olimpik kan? XCO Olimpik. Jadi itu Olimpik. Olimpik. Ada beberapa Olimpik. Jadi XC itu mainnya XC itu ada yang memang ya sudah XC itu, ada yang XC maraton. Oh, XC maraton. Nah, XC maraton itu jaraknya berapa Rik? 100. Oh, I see. Kalau di road bike kan itu ada kayak misalnya apa itu? Apa? Yang jarak-jarak 100 km itu Fondo, Fondo, Randonur, ya toh. Terus apa itu Odax ya toh. Tapi Odax itu kan bukan miliknya road bike sebetulnya. Betul. Ya. Odax itu kan all bike ya kan istilahnya. Betul. Ya, I see. Jadi XC itu. Jadi gini loh, Jakob. Kalau XC itu kelasnya macam-macam mainnya. Ya ada yang kayak gravelan gini lah. Itu sebetulnya kalau kemarin itu sudah mau masuk ke XCO. Iya. Bukan XCO. XC maraton. XC maraton. Jadi XC maraton itu ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang 300 kilo, ada yang 24 jam. Macam-macam race-nya. Tapi XC maraton enggak mungkin dimasuki gravel bike kan, enggak mungkin kan, Rick? Belum tentu, bisa aja. Oh, bisa saja. Bisa saja. Karena gini, medannya biasanya enggak ekstrim. Oke. Jadi medan ini mirip-mirip kemarin itu medan XC maraton. XC maraton. Oke. Jadi gravel masih sanggup lah. Untuk beberapa tipe ya, enggak semua lini gravel bisa yang harus ban bisa lebar. Nah, kalau XCO itu cross country Olympic. Jadi dia itu sirkuit. Oh, sirkuit. Oh ya, dia akan sirkuit buatan ya. Ya bisa sirkuit buatan, bisa alam. Ya, oke. Tapi paling enggak sudah ditata. Ya. Itu biasanya mainnya antara 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Iya. Jadi kira-kira biasanya satu putaran itu biasanya 5 kilo. Iya, 20 sampai ada yang beberapa itu memang panjang 20-30 kilo. Ya, ada yang gitu. Iya. Itu XCO. Ya, itu biasanya standar untuk Olimpik. Olimpiade yang dipakai XCO. Itu memang geber-geberan kalau itu. Geber-geberan, ya betul. Kalau XC maraton enggak endurance. Jadi mainnya kayak mirip-mirip Audax gitu lah. Yes, mirip-mirip. Cuman ini MTB. I see. Jadi ya memang sepedaan ini rancu adanya ya, kemarin dulu aja ada peserta dengan naik Brompton ya kan. Ya, ada. Brompton masalahnya gini loh kayak Iya. Brompton sekarang tuh ngeluarin yang memang untuk gravel. Kan ada satu kemarin warna orange. Iya. Ini 20 inch ban gemuk. Ya, itulah. Cuma begitu kena medan nanjak yang gemredel,
Harah kon. Enggak apa-apa, kan bisa ditekuk-tekuk dan dipikul. Untung enggak loading. Iya, untungnya. Ya, enggak apa-apa. Tapi ya itulah. Saya kok lebih apa ya, lebih surprise. Sebetulnya nggak surprise juga ya, karena saya melihat bahwa Polygon Sierra itu kemarin juga bagus loh. Sierra ban gede juga. Bannya lebar-lebar. Iya. Semuanya kan tergantung ban yang 26 bawa. ya itu ya. 26 ya Sierra itu ya. Kalau nggak salah, masa 27,5? 700 itu. 700? Iya, sepeda gerobak itu kan. Iya. Itu 700. Yang ada keranjangnya di depan. Iya, 700 sih. Itu bannya lebar tuh. Dan itu multi speed juga itu ya Sierra ya. Multi speed ya. Memang sepedanya berat, bukan sepeda yang memang untuk kecepatan tinggi. Jadi cuman sepeda itu dibangun untuk nyaman. Nah, itu tok. Kan finish juga 2 orang itu. Makanya itu. Para rombongers. Rombongers. Bukan rombongan loh ya. Kan rombong. Seweneng. Ayo. Begitu masuk yang sudah gemerot lah karu-karuan. Nah kemarin Rick, saat sudah selesai kita sudah finish dan kita naik kapal menuju Surabaya. Ya ada yang benar-benar antusias dan merasa bahwa event ini luar biasa bagusnya ya, sehingga dia tahu sayang ya masa setahun cuma sekali di Surabaya event kayak gini ini, mbok bikin beberapa kali dalam setahun loh. Ayo PR-mu panitia kenaikan rute sesuai. Iya. Karena sebetulnya gini. Ya apa dengan event sekali dalam setahun di grup chat itu saya masih ngobrol gitu. Wah, ini harus dibuat lagi part 4. Iya, tapi jangan ngenteni tahun depan, Rick. Loh enggak, kebiarnya yang besar itu part 4. Part 4. Part 4. Saya bilang, "Loh, gak bosan tak Duro Quattro." Saya ditanya sama panitia, "Enggak bosan tak Enggak, kombinasiin yang Duro 2, rutenya sebagian kombinasikan dengan Duro 3. Iya. Meskipun awalnya sama, tengah-tengahnya beda kan beda. Terus kemarin ada juga begini. Pas saya finish, ternyata banyak yang itu loh, kloter 2 sudah finish dari tadi. Aku mau ya sing finish di sini ya Jarno. Iya. Ini kan event untuk mayoritas, bukan minoritas. Lah kamu banter minoritas itu gak penting sih, penting mayoritas bisa ikutan ya toh ya Ria. Iya. Kalau misalnya panitia hanya mementingkan yang banter-banteran, gorok sing melok. Kalau mementingkan banter-banteran pasti ada podium 1, 2, 3. Iya. Kemarin kan enggak ada. Jadi intinya gini loh. Kamu kalau misalnya mau banter-banteran ini loh, main sepeda sudah mulai masuk ke gravel, ya toh. Banter-banterano. Ya terima kasih juga karena main sepeda sudah mulai masuk. Itu dan ternyata golongannya kok Kang Wising ikut loh. Daftar di Blitar. Udah daftar. Ya itu. Ya. Jadi itu. Jadi gimana kalau misalnya dalam setahun ini diperbanyak event-event kayak gini? Saya rasa pasti banyak. Kan ada. Kan ini Duro. Ya, Duro. Sebentar setelah lagi. Itu kan gravelan di Blitar itu main sepeda. Oh, bulan apa itu ya? Bulan depan toh. Bulan Juni ya? Iya, bulan Juni. Ya. Terus Juli Goes On di Malang. Goes On di Malang. Ya, berarti kan ada 3. Iya. Loh kok 3? 2 Blitar sama yang setelah ini loh. Oh, setelah ini 2. Mau lagi? Saya tinggal jalani aja, ayo bikin surga part 3. Part 4. Part 4 ya. Part 4. Ya. Nah, kalau di Surabaya ada surga lagi. Ya. Nah, mutlak saya Pak gravel. Oh ya, kalau Surabaya kan kita sudah predictable deh. Sudah tahu semua. Cuma nggak tahu lagi kalau mereka nemu rute yang lebih biadab lagi, saya nggak tahu. Karena sebetulnya masih ada daerah Bosem gitu, utara.
Menganti lurus lagi. Iya. Ya itu bagus itu. Ya, begitulah. Ya. Konklusi. Atau mau dibikinin balapan kecil-kecilan di Bukit Ular. Itu juga salah satu agenda ya yang harusnya ya. Tapi kalau di Bukit Ular itu masalahnya safety-nya itu loh, Rick. Kamu kalau misalnya gedebuk di tengah-tengah sih ngapain nolongi lu sopo. Loh, iya. Mobil aja lo enggak bisa ke sana. Cek melaku metu. Cek melaku metu. Tertati-tati sambil berdarah-darah. Kita tinggal bilang off-road itu kejambung. Langsung di off-road itu kejambung. Ikut resiko tanggung sendiri. Lah yang kemarin itu banyak yang delosor gitu loh. By the way, congratulations kepada kemarin yang udah delosor. Jangan kapok. Biasanya kalau sudah delosor sekali itu yang kedua tambah nekat. Iya. Delosor lebih depan. Delosor lemen ngengong ya. Atau enggak salah sepeda. Loh, enggak salah sepeda. Salah orangnya ya. Salah baca ekspektasi rutenya. Oh, salah panitia, Rick. Jangan menyalahkan cyclist yang nggak ikut. Bisa. Mereka sudah bayar, Rick. Jangan disalahkan orang yang sudah bayar itu. Salahkan panitia kalau ada apa-apa. Loh, lek ngono anu ae, suruh sepedaan statis ae. Bikinin Swift. Enggak, tak bikinin anu aja, tak Oh, by the way, Swift yang sekarang ini yang begitu canggih sepeda-sepedanya itu kan sekarang bisa naik, bisa. Lala kayak merasakan pambi-pambi. Nah, ini mungkin bisa. Jadi untuk distributornya manufaktur maksudmu? Enggak, distributor biar ngomong ke manufaktur. Jadi entah yang distributor yang bahu atau distributornya elit atau distributornya apa? Suruh ngopi rutenya duro. Masukkan virtual. Jadi Anda harus bikin trainer yang bisa lonjak-lonjak. Fantasi murid. Boleh juga. Loh, kalau itu mungkin loh, masih mungkin loh itu. Iyalah. Lah buktinya ada simulator tuh Ya, naik tank. simulatornya harganya 100 juta. Oh, mendingan tuh sepeda. Ya memang. Iya. Tujuannya kan untuk orang-orang yang seneng ajrut-ajrutan tapi tidak mau kotor. Ya enggak mau kena matahari gitu. Enggak mau kena matahari. Apalagi cewek-cewek yang sudah skincare-nya mahal-mahal. Sayang kemarin banyak cewek yang ikut, mungkin mereka takut mungkin. Yang pasti kenangannya ikut Duro ini adalah meskipun di sana enggak ada yang jualan spiku, tapi pulang spiku semua. Pulang tadi spiku. Pulang jadi ini. Loh. Spiku betul. Oh, by the way kemarin loh saya kesamplok dahan berapa kali itu. Oh, saya enggak. Karena badan saya tidak setinggi Anda. Ada dahan smiut. Saya enggak kesamplok. Ya, sudah. Tapi yang seru itu memang tanjakan terakhir. Iya. Tanjakan terakhir. Padahal ya enggak curam loh ya, Rick. Enggak curam, tapi karena memang enggak curam kok ya, Kok. Tapi itu kan tanah kapur. Iya, dan grol-grol lah, rupa-ruan. Itu memang membuat nanjak semakin berat. Jadi gradiennya padahal ya cuma 3-4%. Betul. Tapi karena gretel-gretel kayak gitu, rasanya kayak 10-17%. Iya benar. Karena kan kita enggak bisa ngelangsam, harus milih-milih. Lah itu Mas Bambang itu diem di situ. Iya. Gitu sama Oye dan kawan-kawan malah di action. Saya nanjak di situ. Nanjak di situ kelihatan tahu foto Bambang. saya ke foto Banda. Terus saya difoto sampai saya ngelewat itu dari belakang masih difoto lagi. Pokoknya gampang aja kalau ketemu sepeda Green Hornet MTB ya wis itu. Kalau fotografer mau nawarkan saya silakan, saya lihat dulu rapi tak beli wis gitu ay. Itu terus ada lagi satu yang saya suka. Iya. Ini betul-betul jebakan. Jadi waktu kita sudah mungkin tinggal 10 kilo, enggak nyampe 10 kilo sih, itu mungkin 15 kilo terakhir ya setelah Jedih. Iya. Itu kan kita ngelewati kayak padang rumput lagi. Yes.
atas bukit terus turun. Itu saya sudah happy, turun, glak. Saya sudah mulai fasih dengan stem panjang saya itu. Terus kan Garmin itu belok, titit, belok saya ngeliat gini, ada pelang tulisannya. Mohon maaf Pak Anton, gak enak ya perasaanku. Sudah mohon maaf duluan. Sungguhan, lewat pelang itu gedul, nanjak lagi. Aduh, kadung enak. Jujur loh ya. Kalau kita lihat di topografinya Madura, itu sebetulnya Madura itu enggak ada gunungnya ya Rik ya. Cuman perbukitan gitu. Iya. Tapi Soronya itu sama Bromo itu kayaknya kok Soro kemarin ya Rik ya. Kemarin tuh pokoknya saya sampai berangkat jadi start dari pelabuhan Kamal itu. Iya. Sampai ending di Kamal lagi. Iya. Itu 3.000 kilokalori. 3.000 ya? 3.000. Kan sama dengan kalau kita road bike kan, dari Surabaya sampai Bunandi. Iya, nongko jajar PP. Lah iya. Iya. Berapa kilo? 200. Nongko jajar atas itu 98. Kalau dari rumah saya loh ya, Peng 02. Padahal itu kemarin cuma 80. Jadi kalau Anda pingin cepat kurus, off-road toh? Iya. Ya, kemarin ya juga saya harus akui beberapa yang naik e-bike itu ya juga saya melihat juga effort loh Rik. Effort loh walaupun e-bike kan itu. Iya, kalau e-bike pasti effort. Kalau Medan kok kemarin pasti effort. Tetap effort loh. Tahu kenapa? Tetap effort. Karena gini. Usaha. Powernya dia besar. Power mesin itu besar. Betul. Kalau kita tidak pinter-pinter manage, pada saat nanjak dengan batuan yang segitu licin, pasti skid. Iya, jadi tetap mereka berusaha dengan sekuat tenaga loh walaupun e-bike. Dan juga jaraknya jauh. Jadi mereka harus ngirit baterai. Mereka harus hitung-hitungan baterai ke Samendi. Kalau kita kan paling cuma hitung-hitungan bokong sama pupu. Udah. Seandainya kemarin dilanjutkan 80 km lagi saya rasa saya masih mampu. Ya kan pulang mancal loh. Pulang kan mancal. Lah iya. Kemarin tuh yang unik itu gini. Saya harap ya tahun depan misalnya ada Duro Sunrise to Sunset. Hah? Duro Quattro Sunrise to Sunset gitu loh. 150 km apa gitu. Ini golek pekoro. Ayo. Tak tantang gue sama itu. Nah wes ah. Tak tantang. Duro Quattro Sunrise to Sunset. Ayo kon. Cuman ada warningnya. Iya. Kalau gelap off-road, kalau enggak biasa bahaya. Iya memang. Maksudnya gini, tetap sunrise to sunset, tapi misalnya sebelum tapi ya nggak bisa diharap ya. Nggak bisa. Kadang-kadang ada orang yang misalnya masuk segmen itu pas gelap-gelap. Itu bahayanya di situ. Rik. Aku EJJ ya gelap kayak gitu ya. Mereka tapi aspal. Enggak Rik. Enak ya aspal. Off road. Ya, tapi kan hardpack toh. Kebon tebu Rik. Masih enteng kebon tebu lah. Kemarin itu kebon opo? Kebon sapi. Kebon karang. Nggak bisa. Ya, safety number one ya. Bahaya. Ya enggak apa-apa. Apalagi yang nggak biasa gitu, apalagi sendirian masuknya. Terus mambu makseng. Kemarin dilewat kuburan berapa kali itu? Loh, biasa kalau itu. Awalnya saya juga enggak notice apa-apa, tapi sepiro kali gitu. Ada 4 kuburan. Tapi masih lumayan lah daripada kalau surga dilewatin tengah-tengahnya kuburan. Iya. Oke, ya kita harus selesai ya. Kita enjoy banget. Terima kasih untuk semua kru panitia dari Duro 3. Saya akui Anda jago ngeprank. Juga
semua peserta dimanapun. Tapi dari manapun, semua itu yang itu ya, Yakob, yang paling berkesan buat saya itu adalah yang ada tanda mohon maaf Pak Anton. Nah itu. Aku nggak ngerti artinya apa itu, Rick. Ya cuman istilah aja. Mungkin saya terlalu happy. Tapi memang salah satu peserta ada yang namanya Pak Anton. Oh ya wis. Jadi sebelum membuat kesalahan dipasang dulu, mohon maaf dulu ya. Cuman memang Medan itu yang saya paling suka itu dan paling berkesan karena apa? Tengah enak-enaknya turun blak-bluk harus nanjak lagi dan batunya gede-gede. Itu satu. Terus yang kedua itu yang setelah CP2 masuk ke savana yang gede. Nah, itu asik. Yang harus foto sama kardusnya poligon. Aku enggak, Rick. Hah? Aku enggak foto. Aku ya enggak foto. Ya sudah, kita beri kesempatan kepada mereka untuk menang. Kalau kita berdua masuk kan kesempatan mereka lebih menurun berapa persen. Ya, oke. Thank you. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di Duro Quattro. Oh enggak, sampai ketemu di event selanjutnya. Ya sudah, oke. Thank you. Terima kasih.